Oke, bisnis penyiaran saya mencuplik atau mengambil sisi komunikasi bisnis. Sudah pernah mendapatkan ini ya, kuliah komunikasi bisnis ya? Kalau komunikasi bisnis pernah Mas di semester 3 atau 4 Iya, kalau iya, nggak iya. salah. Kira-kira semester 3 atau 4-an. Waktu itu siapa yang ngajarin? Masih ingat nggak? Mmm, Pak siapa ya Lupa kalau nggak ya. salah, Pak Sugeng kalau Langsung. nggak salah. Ya, jadi teman-teman, saya coba kembali mengulas kembali ya. Mungkin saya meyakini akan berbeda dengan apa yang Pak Sugeng sampaikan, bukannya saling membedakan, tapi saya punya sisi tersendiri ketika saya mendalami atau mendapatkan eh, apa ya, menerapkan lebih tepatnya, menerapkan komunikasi-komunikasi bisnis dalam bisnis saya sendiri. Jadi untuk mata kuliah ini kalian boleh tutup buku deh, ya, boleh tutup buku, tapi yang paling penting adalah penerapannya. Karena apa? Kalian kuliah lama, gitu ya. Kalian kuliah lama, ini yang terjadi sepanjang saya ngajar, sepanjang saya jadi dosen, banyak anak ilmu komunikasi itu yang hampir 75% itu nggak ngerti cara berkomunikasi yang baik. Cara berkomunikasi yang baik itu dalam artian mereka masih seperti komunikasi seperti halnya mereka tidak kuliah sebagai anak komunikasi, AIU, males, atau gagap, atau mereka masih bingung menatanya gitu ya. Saya sepakat dengan Nadiem Makarim, gitu, Kementerian Pendidikan, bahwa hampir 80% jurusan kalian, gitu, hampir 80% jurusan yang diterima pada saat kuliah itu tidak diterapkan pada saat pekerjaan. Jadi salah jurusan lebih banyak, gitu ya. 80% gede loh ya. Jadi 20% yang jurusannya kepake di pekerjaan. Termasuk saya mungkin insya Allah sih 20%-nya masuk di situ. Nah, jangan sampai teman-teman kalian tidak menerapkan apa yang kalian dapatkan selama masa kuliah. Itu sayang banget. Udah bayarnya mahal, kalian nunggu 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun gitu ya. Udah gitu, ya, kalian cuma dapat link gitu ya, cuma dapat link, cuma dapat nomor WA temen, cuma dapat ini dengan teman-teman punya experience-nya, kemudian tapi kalian gagal menggunakan ijazah kalian sebagai orang yang berkompeten di dunia ilmu komunikasi. Itu hal yang harus kalian skip mulai dari sekarang, ya. Artinya kalian harus melewati hal itu. Nah, ada beberapa teknik komunikasi yang bisa kalian terapkan ketika nanti kalian di dunia bisnis atau dunia karir ya. Karir kalian bisa bekerja, kalian bisa berwirausaha gitu. Nah, komunikasi bisnis ini penting banget teman-teman, apalagi di bisnis penyiaran ya. Kalau kita berputar di dunia bisnis, berputar di dunia kalau kalian berputar di dunia bisnis penyiaran, maka komunikasi bisnis ini adalah poin yang paling utama ya, boleh dikatakan nomor satu. Karena apa? Yang dijual adalah komunikasi. Komunikasi yang didapatkan adalah bisnisnya. Itu apa namanya, logikanya gitu ya. Televisi jual komunikasi, audiovisualnya dijual. Untuk apa? Mendapatkan income. Secara bisnis income gitu ya. Kemudian radio pun juga seperti itu. Mereka berkomunikasi lewat audio, kemudian mendapatkan income. Yang dijual adalah komunikasi untuk berbisnis gitu. Nah, teman-teman, yang perlu kita pahami adalah sebetulnya bisnis penyiaran itu kita harus memahami apa itu komunikasi bisnis. Ada banyak hal yang kalian bisa reka-reka ya, atau mungkin Pak Sugeng sudah pernah menyampaikan waktu itu bahwa komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang lain di dalam, in maupun out, di luar bisnisnya. Karena ini poin yang penting. Nggak mungkin dong kita berkomunikasi bisnis tapi hanya orang internal saja, itu nonsense. Itu namanya gotong royong atau kerja bakti gitu ya. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan in dan out, internal melakukan komunikasi dengan eksternal dan melakukan transaksi gitu ya. Transaksi tidak harus dalam bentuk uang ya. Bisa transaksi experience, transaksinya knowledge kayak gitu. Itu adalah sebuah bentuk komunikasi bisnis gitu ya. Ada juga yang mengatakan adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal dan impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Ini sudah mulai mendalam, ada simbol atau sinyal. Jadi komunikasi kan ada yang verbal dan non-verbal ya. Kalau kalian masih ingat apa itu komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi yang disampaikan in maupun out-nya tidak hanya berupa verbal seperti saya ngomong gitu,
dengan eksternal, hey ini saya punya penawaran ini nih, kemudian tolong dong kamu bisa nggak menjual ini, oke saya beli. Nah, akhirnya terjadi transaksional, pertukaran-pertukaran atau pertukaran gagasan, informasi, dan terjadilah sebuah bisnis dalam komunikasi. Bagaimana dengan sinyal simbol? Sama, simbol dan sinyal adalah nonverbal yang dalam bentuk adalah komunikasi bisnis di situnya. Nah, teman-teman, apa sih tujuannya komunikasi bisnis? Nah, saya coba culik kembali, meskipun kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Tujuannya adalah pertama adalah informing, menginformasikan. Ya. Jadi kita harus memberikan informasi tentang bisnis pada pihak lain. Ya, nggak mungkin dong ya kita ingin mendapatkan income, kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbau menguntungkan buat kita, tapi kita tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Itu nonsen banget. Nah, ini yang terjadi kebanyakan orang di Indonesia atau kebanyakan anak-anak mahasiswa atau teman-teman yang istilahnya masih baru pentas gitu ya. Posisi atau informasi lowongan kerja ketika masuk di ranah sales dan juga marketing ini paling banyak dihindari. Dulu kebetulan saya di sebuah station radio, yang dimana radio itu adalah menginformasikan lowongan kerja. Lowongan kerja yang paling banyak adalah sales dan marketing. Sales dan marketing. Tapi lowongan yang paling banyak itulah yang paling banyak ditolak oleh calon-calon tenaga kerja. Terutama apalagi yang barusan lulus ya. Karena apa? Karena experience-nya nggak mau, gitu. Dia nggak mau challenge gitu. Padahal notabene anak komunikasi harusnya juga ya itu lahan kalian sebetulnya di situ gitu. Marketing, sales gitu ya. Memberikan informasi. Ini loh bisnis saya kepada pihak lain ya. Ini loh yang saya punya. Ini loh saya punya sesuatu nih. Siapa pun tahu bisa menguntungkan dan saya juga dapat mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah kamu dapatkan. Ini memberikan informasi teman-teman. Tujuan komunikasi bisnis. Ya, memberikan informasi tidak selalu mendapatkan income atau mendapatkan feedback yang baik. Sama halnya dengan kita berkomunikasi. Ada pesan ya, ada pesan yang disampaikan, kemudian pesan itu mendapatkan feedback, gitu ya. Apakah feedbacknya ini baik ataupun tidak sesuai dengan target? Nah, tidak selalu informasi ini mendapat tujuan yang baik atau mendapatkan planning yang tepat sesuai yang sudah kita rencanakan. Oke, yang kedua adalah melakukan persuasi. Ya, persuasi tahu ya, persuasi itu berarti memaksa, gitu ya. Menarik minat audiens. Ya. Kalau kalian teman-teman paham arti dari komunikasi persuasi, wah ini cocok ya, cocok untuk kalian yang calon-calon anggota dewan, gitu ya, atau calon-calon konsultan advertising. Gitu. Persuasi ini menjadi hal yang sangat mahal untuk dijadikan karir kalian ketika kalian sudah menguasai ilmu persuasi ini. Memaksa orang untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi, tapi orang tersebut tidak sadar apa yang didapatkan dari hasil pemaksaan kalian itu tadi. Nah, kan keren ya. Sama halnya kayak misalnya hipnoterapi, hipnotis, gitu. Itu mereka sebetulnya adalah mempersuasi, memaksa orang untuk mendapatkan informasi dari si hipnoterapis tadi. Ya, nih dia masuk ke dalam. Jadi itu teman-teman, tujuan komunikasi bisnis adalah untuk persuasi. Aku punya ini nih, kamu harus belanja, kamu harus beli nih. Gimana tujuannya? Nggak mungkin dong kita memaksa gitu. Itu akhirnya jadi kriminal ya. Maka anak komunikasi lah yang memikirkan gimana caranya teknik yang kita lakukan, kita memaksa, tapi tidak dalam bentuk paksaan dalam tanda sebenarnya, tapi melakukan komunikasi yang baik sehingga orang lain itu tertarik kepada kita dari hasil apa yang kita ciptakan. Jadi persuasinya adalah smooth, gitu ya. Ilmiah berarti teman-teman ya. Tidak pakai santet, tidak pakai tidak pakai guna-guna gitu ya. Oke. Coba mungkin kita analisa bareng. Saya mau nanya Mafasi, Yawan. Kamu pernah ke Indomaret? Pernah, Mas. Pernah.
Kamu kalau ke Indomaret contoh beli apa? Rokok, enggak, rokok. Ya, bisa. Ya, oke, rokok. Misalnya kamu datang ke Indomaret, rokok di sana misalnya katakanlah 15.000. Menurutmu lebih mahal di Indomaret atau lebih mahal di toko kelontong di depannya? Kadang Indomaret sih, Mas. Indomaret lebih mahal ya pasti ya. Iya. Rinso, pasta gigi, pasti Indomaret lebih mahal ya. Tapi kenapa kebanyakan orang lebih memilih Indomaret sebagai tempat berbelanja meskipun itu hanya receh gitu? Menurutmu kenapa? Apakah ada Mungkin bentuk persuasinya nggak? karena nyaman mungkin, Mas. Oke, kenyamanan menjadi hal persuasi ya. Oke, Asira Syawali. Kamu kalau misalnya Ya, ke Mas. Indomaret ya, misalnya ke Indomaret beli Toblerone ya, coklat ya. Apakah kamu akan beli Toblerone aja di Indomaret? Enggak sih, Mas. Biasanya beli lebih dari satu sih biasanya. Padahal keinginannya cuma beli coklat ya. Tapi Iya. kenapa kok kita selalu begitu masuk ke Indomaret gitu ya? Kita selalu keliling gitu di antara rak ke rak gitu ya. Kemudian ke chiller ya, ke kulkas, buka, tutup. Padahal nggak beli. Gitu. Tapi kalian dipaksa untuk keliling Indomaret untuk melihat apa aja yang ada di rak-rak tersebut. Padahal tujuannya cuma satu, untuk beli coklat. Betul ya, teman-teman ya? Selalu melakukan itu ya. Itulah persuasi teman-teman. Itulah hebatnya orang komunikasi gitu. Nah, orang komunikasi itu di situ jualannya. Di situ keahlian teknisnya gitu ya. Bukannya dukun, bukannya santet dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kita itu sebenarnya bisa menyantet orang dengan teknik-teknik itu gitu. Gimana caranya? Kebanyakan orang datang ke Indomaret ya. Oke deh, aku mau beli fruity gitu ya. Oke, saya beli fruity gitu. Buka kulkas. Tapi begitu buka kulkas, kita kadang-kadang keinginan yang lain yang lebih mahal, yang fruity 3.500, ternyata kita pengennya yang agak new green tea gitu kali ya, 5.000. Itu kita dipersuasi, kita dipaksa oleh Indomaret, oleh orang-orang marketingnya, oleh orang-orang komunikasi bisnisnya untuk memaksa kita membeli produk yang lain. Ya, cek nanti ke Indomaret, Alfamart deh, kemanapun. Ya, setiap kamu begitu masuk ke Indomaret, apa yang kamu lakukan? Masuk ya. Begitu masuk, coba perhatikan teman-teman. Nah, ini anak broadcast yang biasanya. Anak broadcast harus tahu ini. Kenapa di Indomaret setiap 1 meter, kamu mendongak ke atas, gitu. Itu ada lampu di situ. Betul nggak? Lampu neon, di neon. Ya, coba nanti Indomaret, Alfamart. Setiap langkah 1 meter, kalian akan melihat lampu neon panjang. 1 meter lagi neon panjang. Jadi hampir tidak ada yang namanya sisi noise yang ada di area tokonya minimarket tersebut. Apa kira-kira fungsinya teman-teman? Beda ya sama kamar kalian yang cuma kamar 3x3 tapi neonnya cuma 1 gitu ya. Tapi kenapa kok mereka rela membuang biaya listrik gitu ya untuk menerangi begitu sudut-sudut sampai hampir tidak ada yang namanya noise atau kegelapan. Pernah menyadari hal itu teman-teman? Ada yang bisa menganalisa enggak? Kenapa kok bisa minimarket bisa mau gitu ya? Atau punya strategi untuk bisa menerangkan tokonya? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Mas. Yuk, gimana itu menurutmu? Kalau menurut saya ini, Mas, kenapa kok dibuat tiap 1 meter ada lampu neon itu mungkin untuk ini, Mas, memaksimalkan kinerja CCTV-nya, Mas. Ya, oke, hal lain ya, CCTV ya. Kalau orang nyolong kelihatan tangannya mau kemana gitu. Iya, Mas. Yang lain, persuasi. Kita ngomongin persuasinya. Memaksa orang yang datang gitu ya, konsumen yang datang akhirnya dari belanja cuma 1, tiba-tiba nggak kepaksa akhirnya belanja 2 gitu ya. Apalagi kalau kalian nanti sudah punya anak gitu ya, hati-hati dengan yang namanya kasir gitu ya. Pasti ada yang namanya telur bulat, itu namanya apa teman-teman? Ada yang tahu? Kinder Joy. Kinder Joy. Itu momok bagi orang tua itu ya kalau yang namanya Kinder Joy itu ya. Eye catching banget soalnya gitu. Eye catching. Kenapa kok Kinder Joy lebih banyak ditaruh di kasir? Itu yang harus kalian teliti gitu. Apa maksudnya? Ya, teman-teman, kalau teknik broadcast ya, teknik broadcasting, yang namanya noise itu adalah sampah ya. Namanya noise itu adalah ya jelek lah, sampah bagi sebuah karya. Maka dari itu banyak
toko-toko atau minimarket modern hampir dipastikan banyak memasang lampu supaya mereka terang gitu. Produk-produknya hampir tidak ada noise. Supaya apa? Orang jadinya eye catching gitu loh. Terlihat semuanya. Bayangkan di toko kelontong, biliknya 3x3, tapi lampunya cuma satu cuplik, mungkin sekitar nggak sampai 20 watt kali ya, nggak sampai 20 watt itu. Bayangkan, pasti terselip dong beberapa produk-produk dan orang akhirnya tidak menjadi fokus utama. Nah itu adalah hal persuasi yang harusnya kalian peka di situ teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak cuma belanja aja. Kenapa ya kok kita itu kadang-kadang ke Indomaret niatnya cuma satu, beli satu doang. Gitu. Beli satu produk doang, tapi kita dipaksa untuk melaku, jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ke counter A, counter B, rak 1, rak 2 gitu. Itu kalau di bagian pertokoan ya. Itu namanya bagian merchandising atau merchandiser. Mungkin ada yang pernah kerja di situ teman-teman? Nah, itu pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Membuat sebuah tampilan supaya orang menjadi menarik. Nah, itu kenapa saya selalu ke MOG setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Karena apa? Saya bisa mempelajari produk-produk yang keren-keren, internasional produk loh. Bayangkan di MOG ada Nike, Adidas, Skechers gitu ya. Apalagi deh? Puma, ya. Dia memasang harga yang sepatu bisa 700.000, bisa 1, sekian, tapi terjual. Gimana caranya? Apakah cukup dengan branding saja? Apakah cukup dengan memajang Adidas kemudian dia bisa menjual mahal? Belum tentu. Kalau kalian ke MOG lantai 2 itu yang namanya berjejer, yang namanya produk-produk internasional itu bersaing ketat. Nah, siapa yang memikirkan itu? Orang-orang keren, orang-orang yang nggak mungkin gajinya 10 juta, 20 juta gitu. Produknya produk internasional, teman-teman. Nah, itu yang harus kita curi. Kita harus analisa mulai sekarang ya. Jadi teman-teman anak komunikasi harus bisa menganalisa. Oh, ini kenapa nih kayak gini? Oh, ini ternyata ini nih analisa saya. Ya. Oh, Indomaret kenapa kok bisa memasak orang itu bisa masuk ke sana? Oh, ternyata ini nih masalahnya. Nanti deh minimarket coba mendongak ke atas. Kenapa Starbucks gitu? Kenapa Starbucks bisa menjual kopi yang di luar sana cuma 10.000, 15.000 ya, pesan kopi janji jiwa gitu. Tapi Starbucks mampu menjual 50.000, bisa sampai 70.000 gitu ya. Dan itu tidak sedikit gitu, pangsa pasarnya. Nah, akhirnya kita kan nggak cuma branding pastinya ya. Pasti ada sesuatu hal yang harus kita amati. Itu bisa kita terima teman-teman. Makanya komunikasi bisnis itu manfaatnya banyak banget. Banyak yang bisa kalian tangkap ya untuk experience kalian di dunia usaha ataupun di dunia kerja nantinya. Oke, saya lanjutkan lagi. Melakukan kolaborasi, kerjasama bisnis atau bermitra antar perusahaan. Tujuan komunikasi itu harusnya kolaborasi. Kalau kita kerja gitu ya, sendirian tanpa kolaborasi, ya itu akhirnya kita menjadi pekerja. Gitu ya. Apa bedanya pedagang dengan pengusaha, teman-teman? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Bedanya pedagang dengan pengusaha? Ayo. Siapa yang bisa memberikan masukan? Bedanya pedagang dan pengusaha. Ayo, Audi Prema. Kamu mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Saya coba ya, Pak ya. Yo. Kalau pedagang itu, setahu saya, ketika menjual barang, biasanya dia itu kayak beli barang, dia jual lagi dengan untung yang katakanlah sekitar kayak 3.000 atau 5.000 gitu. Keuntungannya kecil. Tapi untuk terus dimarketingkan dengan mengambil untung sekitar lebih banyak dari yang pedagang ini tadi. Ya, jawabannya nggak salah. Gitu. Ya, jawabannya nggak salah, keren. Tapi menurut saya coba tambahin ya, Audi Prema ya. Pedagang jeruk nih misalnya. Sekarang beli jeruk, pulaan, kemudian dijual. Habis dong pedagangannya. Beli lagi, pulaan lagi, dagang lagi, habis lagi. Terus seperti itu. Itu namanya pedagang. Kayaknya tadi malu tapi tidak apa-apa. Dia kan kuliahnya dia tuh, jadi dia bilang kita sering terkait ini. Skripsi tuh jadi pas Sorry Juliana bocor nih. Saya lanjutkan lagi.
pedagang kayak gitu ya. Jadi beli, jual. Pengusaha mereka beli, jual, cari karyawan untuk di tokonya satu. Kemudian dia buka lagi. Jual lagi, beli lagi, jual, beli. Kemudian oh ini harusnya ada yang mencatat, akhirnya rekrut admin. Kolaborasi. Ya. Jadi dia nggak single factor. Oke lah untungnya kecil gitu. Oke untungnya kecil, tapi kan dia bisa memikirkan hal lain. Tadinya si pedagang ya, cuman dia memikirkan yang dia mikirin jualannya, dia mikirin administrasinya, kemudian mikirin kulaannya. Bagaimana dengan pengusaha? Pengusaha bisa mendelegasikan. Nah, kuncinya di situ, delegasi. Mendelegasikan ke si admin untuk ngitung, ke pengkula gitu untuk untuk mencari barang produk, kemudian dia cari sales atau marketing untuk menjualkan. Itu bedanya. Nah, bisnis ya, meskipun komunikasi bisnis tetap harus melakukan kolaborasi. Ada si script writer, ada yang bagian motret, ada yang bagian bikin video, ada yang bikin konten, kemudian ada yang bikin upload. Kolaborasi ya, bermitra ya. Bermitra boleh internal, boleh eksternal. Internal itu dalam internal tim sendiri. Misalnya internal tim membuat konsep branding perusahaan. Tapi siapa yang harus membuat? Kita tunjuk vendor multimedia misalnya gitu. Tunjuk vendor. Nah, itu akhirnya menjadi kolaborasi. Gitu ya, teman-teman ya. Bedanya pedagang dengan pengusaha. Nah, ini yang harus kalian coba cermati kembali. Kemudian melakukan integrasi, komunikasi dengan cara menyatukan diri bersama audiens. Mungkin teman-teman pernah di Instagram ya, beberapa perusahaan-perusahaan mereka itu menanyakan sesuatu di di story kalau nggak salah ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya kira nggak penting, tapi itu ternyata menjadi sesuatu hal yang ternyata bisa membuat orang lain ikut menyatu, integrasi, ikut menyatu menjadi bagian dari perusahaan. Oke, sebentar, teman-teman ada telepon. Sorry teman-teman, saya lanjutkan lagi. Jadi gitu ya, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi berusaha, banyak perusahaan yang berusaha untuk audiens atau orang eksternal untuk ikut terjun, mendapatkan feel-nya, mendapatkan feel, ikut memiliki perusahaan tersebut. Nah ini mahal ini, dan nggak gampang juga, gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat di luar sana ikut menjadi PR-nya ketika ada perusahaan tersebut menjadi rusak. Gitu ya, misalnya ada sesuatu yang rusak di perusahaan itu atau melakukan kejadian yang nggak nyaman, akhirnya orang-orang yang pernah terlibat dengan perusahaan itulah yang menjadi public relation-nya, gitu ya. Contoh misalnya Jokowi mungkin pernah melakukan kesalahan gitu ya, pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, akhirnya kan si lawan politiknya menyerang habis-habisan dong, tapi si Jokowi tidak perlu membuat tidak perlu mengcounter ya, tidak perlu mengcounter dari lawan politiknya tersebut. Cukup apa? Cukup orang-orang yang setia, orang-orang pendukung Jokowi inilah yang melakukan mengcounter atau mendefense, membuat defense-nya gitu. Nah, itu teman-teman, karena apakah terlibatan dari integrasi itu tadi, menyatukan diri dengan perusahaan, dengan orang lain, dengan audiensnya. Nah, itu mahal banget gitu. Itu mahal banget, menjadi setia ya, menjadi setia dengan dalam bentuk yang lain ya. Artinya orang ikut memiliki, itu mahal. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini yang paling pernah kalian pelajari ini, teknik komunikasi bisnis ini ada 3 tekniknya. Yang pertama adalah verbal, non-verbal, dan tertulis. Verbal apa teman-teman? Kalau verbal, masih ingat ya? Komunikasi verbal apa?
Secara langsung. Verbal Komunikasi secara langsung. Oke. Kalau non verbal apa? itu menggunakan tanda. Menggunakan icon ya, lambang gitu ya. Udah paham ya? Kalau komunikasi tertulis, nah ini yang mahal ini. Yang sering terjadi ini. Para netizen ini. Komunikasi tertulis apa, Rek? Komunikasi tertulis itu. Sudah pernah pelajari ini nih, komunikasi tertulis? Ada? Pernah dapat materi copywriting, Bu Sasa? Sudah? Belum ya? Kuliah Bu Sasa, copywriting. Oke, teman-teman, komunikasi tertulis sekarang saya katakan sekarang, ini mahalnya luar biasa. Ya, mahalnya luar biasa dan harusnya ini adalah ranahnya anak ilmu komunikasi. Karena apa? Karena membuat press release, membuat membuat kata-kata untuk membuat orang menjadi belief, paham, trust, percaya. Itu yang menjadi poin yang sekarang lagi dicari oleh beberapa perusahaan-perusahaan, apalagi in English, gitu ya. Contoh, teman-teman sering ya terjadi emosi gitu ya. Ketika lawan chatting kalian hanya menjawab, "Hey, kamu sudah makan belum?" BLM. Jawabannya cuman BLM gitu aja. Menurutmu mangkel nggak gitu? Atau dijawab cuman Y gitu. Dia jawab ya, supaya dia jawab cuman Y gitu aja. Marah nggak kira-kira? Ya, kadang-kala kita apa sih maksudnya gitu. Kak iso nulis apa ya apa gitu. Tapi ya itu komunikasi tertulis yang seperti itulah yang kadang-kadang jadi orang ikut terbawa emosi gitu. Ya, maka dari itu sebenarnya adalah peluang kita ya untuk belajar menyusun kata per kata, belajar menyusun bait demi bait gitu. Untuk apa? Untuk kita sampaikan kepada khalayak. Bukan menyusun puisi juga gitu ya, tapi menyusun kata-kata yang kita juga bisa pelajari nanti kalau kalian sudah ketemu copywriting sama Bu Sasa, wah itu nikmatin itu teman-teman ya. Nikmatin, kalau nggak salah semester 5 atau 7. Kalian semester berapa sih ini? Semester 7. 7. Harusnya sudah dapat dong ya Bu Sasa ya, copywriting ya. Mungkin ini Mas, itu yang peminatan itu loh. Coba cari-cari ya. Itu mata kuliah mahal itu copywriting itu. Betul. Mata kuliah mahal itu. Karena beberapa kali saya diminta menjadi pemateri untuk copywriting itu, ya, menjadi pemateri untuk copywriting itu berulang-ulang dan itu sangat penting gitu. Karena apa? Karena sekarang dunia digital gitu ya. Orang kalau ngelihat materi dalam bentuk foto ataupun video, tapi kalau tanpa support dari copywriting juga akan terjadi musibah. Musibah itu artinya cuma di scroll doang gitu ya, di scroll tapi tanpa melihat kontennya. Teknik copywriting sekarang lebih singkat lagi untuk durasinya. Contoh YouTube gitu. YouTube aja sekarang sudah mempunyai namanya short ya. Mengikuti TikTok yang sekarang lagi populer cuman 15 detik, 30 detik, begitu juga Instagram. Nah, copywriting akhirnya mengikuti juga teman-teman. Teknik copywriting itu cuman di angka 3 sampai 5 detik bacaan pertama. Kalau 3 sampai 5 detik bacaan pertama kita tidak bisa memikat orang gitu, skip. Ya. Karena apa? Orang mudah sekarang. Mudahnya orang untuk apa? Scroll. Jadi minat bacanya apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia juga malas banget yang namanya baca. Maka teknik yang komunikasi tertulis di sini adalah teknik komunikasi, cara menyusun kata per kata, cara menyusun bait per bait untuk bisa mendapatkan feedback, dari si dari komunikator ke komunikator tadi. Ya, ini mahal teman-teman. Nanti coba tolong diperbaiki lagi. Ya, cara menulis, bagaimana menulis secara formal, non formal, nah, itu yang harus coba diulas lagi, teman-teman. Oke, untuk komunikasi bisnis, saya kira sih saya nggak perlu terlalu jauh ya, tapi yang paling penting adalah teman-teman, saya coba mengulas kembali di bisnis penyiaran ini karena ini penting banget, pola yang penting banget.
kalian sudah semester semakin tinggi, kalian harus sudah memantapkan diri, kamu harus terjun kemana. Komunikasi kalian sudah sejauh mana? Apakah kalian hanya menjadi follower saja selama ini di komunikasi, atau kalian hanya menjadi beban orang tua dan beban kampus gitu ya? Maka dari itu teman-teman, belum terlambat, semester kalian belum terlambat, carilah pengalaman sebaik-baiknya, tapi dalam tanda kutip atau saya garis bawahi, ilmu komunikasinya yang dipakai lagi, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya coba capture kembali, tolong diaktifkan kameranya. Oke, saya akhiri. Sehat-sehat selalu teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Arigato.